Cerita berlanjut, setelah Guyu diserang Xiang Ba dan ingin dibunuh. Namun Hua Qingyuan menolongnya dengan mengirim tebasan pedang jarak jauh yang berhasil memukul mundur Xiang Ba hingga terluka parah. Setelah mengirim tebasan pedang itu, ia bergegas pergi ke TKP, namun di sana sudah tidak ada orang sama sekali. Aku yakin seranganku berhasil mengenainya, tapi dia berhasil kabur. Dan ia berpikir, kalau begitu, kekuatan musuh kemungkinan berada di atas tingkat 4 tahap transenden, tapi kenapa seorang ahli dari Sekte Iblis datang untuk membunuh Master? Lalu ia melesat kembali menuju kota Yunxin, untuk membeli novel. Dalam hatinya, untungnya Master berhasil melarikan diri dengan selamat. Tak lama kemudian ia sudah sampai ke kota Yunxin dan berpikir, setelah kembali ke Sekte, aku akan pergi mengunjungi Master, dan ia melihat kerumunan orang yang mengantri. Oh, tidak, sudah begitu ramai. Orang-orang itu mengantri untuk membeli novel, Perjalanan Kultivasi yang Tak Terlupakan Antara Aku dan Adik Juniorku, volume 11, Hua Qingyuan juga berdesak-desakan di sana untuk membeli. Dalam hatinya, ini benar-benar ramai. Dan tak lama kemudian penjualnya memberitahu, ini adalah buku terakhir yang tersisa. Mendengar itu orang-orang di sana seketika kecewa. Apa sudah habis? Aku sudah menunggu sepanjang sore, aku benar-benar kurang beruntung. Dan kebetulan buku terakhir itu didapatkan Hua Qingyuan. Ia tersenyum gembira, dan ia berniat mengambil buku itu dalam hatinya. Lumayan keberuntunganku tidak buruk. Namun ada seseorang yang juga berniat mengambil buku itu. Ia melirik ke samping melihat siapa yang berniat merebut novel miliknya yang ternyata adalah seorang wanita. Ekspresinya seketika berubah menjadi suram. Wanita yang berebut buku dengannya itu bertanya, bisakah kamu memberiku buku ini, kakak tampan? Ia menanggapi dengan sangat serius, tidak bisa. Wanita itu membalas, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat bagaimana? Namun Hua Qingyuan mengabaikan tawaran itu. Wanita itu seketika berteriak marah, bagaimanapun aku akan mendapatkan buku terakhir ini, dan mereka berdua mulai berebut, buku terakhir ini aku menginginkannya. Pemilik toko buku itu berusaha menenangkan mereka berdua yang berebut buku itu. Dua kultivator terhormat, mari kita bicarakan dengan tenang, tidak perlu ada kekerasan. Hanya ada satu buku yang tersisa, mengapa kalian berdua tidak berunding dan mencari kesepakatan? Mendengar perkataan pemilik toko, wanita itu seketika memiliki ide. Karena tidak ada dari kita yang mau mengalah, kenapa kita tidak selesaikan masalah ini dengan cara yang adil untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan buku itu? Hua Qingyuan menanggapi, baiklah, kalau begitu kita akan melakukan pertandingan apa, untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan buku itu. Wanita itu mengeluarkan kartu untuk bermain kertas batu gunting. Hua Qingyuan bertanya, ini jika aku menggunakan Divine Sense, apa masih perlu ditebak? Ia menjelaskan, ini adalah alat spiritual khusus yang sudah kutempa menggunakan teknik sekte, Divine Machinery. Alat ini memiliki kemampuan tidak bisa dilihat melalui penglihatan spiritual, dan hanya bisa dilihat dengan mata biasa. Dengan alat ini kita bisa bermain kertas batu gunting dengan adil. Hua Qingyuan mencoba melihat alat itu dengan penglihatan spiritual, dalam hatinya. Benar yang dia katakan, aku tidak bisa melihatnya dengan penglihatan spiritual milikku. Sepertinya tidak ada masalah. Ia mengambil satu token untuk melakukan pertandingan. Ayo mari kita mulai. Wanita itu menjelaskan peraturannya, siapa yang menang 2 kali berturut-turut dari 3 pertandingan itulah pemenangnya. Baiklah, mari kita mulai. Wanita itu mulai berhitung mundur, 3, 2, 1 lalu mereka berdua bergegas meletakkan token yang mereka pilih di atas meja. Wanita itu meminta pemilik toko untuk membuka token mereka. Bisakah kalian membuka token ini untuk kami? Token itu mulai dibalik. Hua Qingyuan mendapat batu, wanita itu mendapat kertas, yang menandakan pemenangnya adalah wanita itu. Sepertinya ronde pertama adalah kemenanganku. Dalam hati Hua Qingyuan, potongan giok ini tidak ditempa dengan baik. Mungkin tadi hanya aku yang sial saja? Pertandingan kedua mereka dengan cepat meletakkan token mereka masing-masing, dan Hua Qingyuan bergegas membuka kedua token itu. Sekarang aku yang membaliknya. Namun ketika ia membalik token itu, Hua Qingyuan mendapat gunting.
sedangkan wanita itu mendapat batu, yang seketika membuat ia berwajah suram. Dan pada akhirnya novel terakhir didapatkan wanita itu, hehe, sepertinya aku pemenangnya lagi, keberuntunganku benar-benar bagus. Karena kalah dalam pertandingan, dan novel terakhir didapatkan wanita itu, Hua Qingyuan seketika terduduk lemas. Pemilik toko menanyakan kondisinya, kultivator yang terhormat, apakah Anda baik-baik saja? Apa Anda ingin saya menghubungi sekte Anda untuk meminta mereka menjemput Anda? Benar, Anda tidak boleh pingsan di sini karena kami ingin tutup dan segera pulang. Sedangkan wanita itu berjalan pergi dengan gembira, sampai jumpa kakak tampan. Dalam hati Hua Qingyuan, barusan aku sudah memeriksa token itu tapi tidak ada yang salah. Sial, meskipun aku sudah berusaha keras, tapi novel edisi terbatas itu didapatkan orang lain. Ia memutuskan berkeliling melihat-lihat tempat di sana, lupakan saja, karena aku sudah di sini, ayo kita pergi dan menjelajahi tempat di sini. Tanaman daun teh milikku juga hampir matang, aku harus menyiapkan beberapa daun teh yang berbeda untukku berikan kepada pemimpin sekte. Dan beberapa saat kemudian, ia berniat kembali ke sekte, sekarang aku sudah membeli semua biji teh dan tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini, lebih baik aku pulang saja. Namun dalam perjalanan ia dikejutkan keributan orang di bawahnya, curang, kau pasti curang. Apanya yang curang? Bukankah kalian sudah memeriksa potongan batu giok dengan teliti? Ia mengamati orang-orang yang sedang ribut di bawah. Lalu bagaimana kau menjelaskan kemenangan beruntunmu? Cepat kembalikan pil spiritualku. Tadi itu hanya sekedar keberuntunganku. Sekedar keberuntungan palamu, kau telah menang melawan kami total 20 kali berturut-turut. Apa itu yang kau sebut keberuntungan? Orang yang sedang berdebat di bawah itu adalah wanita tadi yang bermain kertas batu gunting dengan Hua Qingyuan, untuk merebutkan novel. Sekarang ia telah menipu dua kultivator lagi dalam permainan kertas batu gunting, ia mencoba untuk melarikan diri, namun dua orang pria itu tak membiarkannya lepas begitu saja. Mereka melancarkan serangan ke arah wanita itu, melihat serangan itu ia seketika terkejut, apa, mereka berada di tingkat 3 Rana Purple Chaos? Namun ia menyadari Hua Qingyuan yang mengamati mereka dari atas, dan bergegas memanggilnya, kakak tampan, cepat kemari dan bantu aku. Kedua pria itu seketika terkejut, siapa kau? Melihat ia dimintai pertolongan oleh orang yang telah merebut novel terakhir miliknya, sontak membuat emosinya meledak. Dan ia memberitahu kedua pria itu, rekan-rekan kultivator, aku tidak mengenalnya. Aku hanya kebetulan lewat dan tidak berniat mengganggu kalian, silahkan lanjutkan perselisihan kalian. Wanita itu menanggapi, kakak, kamu sungguh tidak berperasaan. Apa kamu lupa pertemuan pertama kita? Dalam hati Hua Qingyuan, tadi itu hanya permainan kertas batu gunting, dan kau kebetulan menang itu saja. Melihat Hua Qingyuan yang tidak berniat untuk ikut campur, kedua pria itu berniat memberikan hukuman kepada wanita yang telah menipu mereka dalam permainan kertas batu gunting. Hua Qingyuan hanya mengamati mereka dari samping, sambil tersenyum, aku mendukung kalian berdua untuk memberinya pelajaran, aku juga ingin mengambil kembali novel milikku. Mengetahui Hua Qingyuan tidak mau membantunya, ia dengan cepat berteriak mengancamnya, jika kamu tidak membantuku, aku akan merobek novel ini. Mendengar ancaman itu ia seketika terkejut, dua orang kultivator di bawah sudah bersiap untuk menyerang. Beraninya kau mengancam orang, jika kamu menolak mengembalikan barang kami, kamu akan menerima hukuman dari kami. Mereka melancarkan serangan ke arah wanita itu, namun Hua Qingyuan dengan cepat datang memblokir serangan mereka, dan ia berdiri di depan wanita itu. Kedua pria yang menyerang seketika terkejut, apa seranganku diblokir dengan begitu mudah dan bertanya, hei, bukankah kau tadi bilang tidak akan membantunya? Hua Qingyuan membalas, maafkan aku, situasinya telah berubah. Aku mohon pengertiannya dari rekan-rekan kultivator. Ia dengan kesal meminta novel yang berada di tangan wanita itu, cepat berikan novel itu padaku. Namun bukannya memberikan novel miliknya, wanita itu malah melancarkan serangan ilusi. Terima kasih banyak kultivator yang lugu dan jujur. Hua Qingyuan dengan cepat menangkap wanita itu, namun itu hanyalah sebuah ilusi, yang membuat ia seketika marah karena sudah ditipu dua kali, ia bergegas melesat mengejar wanita itu.
Dua pria di samping hanya terdiam melihat itu dalam hati mereka. Kultivator ini berasal dari sekte mana? Auranya tadi sangat menakutkan. Dan mereka berdua saling melirik. Tunggu, harta kita masih di tangan wanita itu, mari kita kejar dia. Di sisi lain, wanita tadi berhasil melarikan diri cukup jauh dari kota Yunxin. Hehe, aku harus berterima kasih dengan teknik melarikan diriku yang begitu bagus. Namun ia seketika terkejut melihat Hua Qingyuan yang sudah berdiri di depannya dengan aura penindasan. Kau masih berani menipuku, Hu? Ia langsung menyegel kekuatan spiritual wanita itu. Kau benar-benar menyegel kekuatan spiritualku. Hua Qingyuan bergegas menangkap wanita itu. Haha, kau cukup tangguh bukan? Kau berasal dari sekte mana? Ia seketika tak bisa berkutik di pelukan Hua Qingyuan. Cepat turunkan aku. Hua Qingyuan memberikan ancaman kepada wanita itu. Ayo kita temui penguasa kota Yunxin. Kau sudah berani menipu orang-orang. Menurut hukum immortal, kekuatanmu akan disegel, dan statusmu akan menjadi rakyat biasa dan diminta untuk membersihkan kandang babi. Mendengar itu ia seketika ketakutan, dan tak lama kemudian dua orang yang mengejar juga sudah sampai. Dengan kesal Hua Qingyuan berkata, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, tapi kau harus menyerahkan novel itu padaku. Ia menanggapi, dasar bajingan, jika kamu tidak menghargai wanita cantik sepertiku, kamu pasti akan tetap menjadi jomblo selama sisa hidupmu. Ia dengan terpaksa memberikan novel miliknya kepada Hua Qingyuan. Ini, ambil novel kesukaanmu dan cepat buka segel spiritual di tubuhku. Hua Qingyuan dengan cepat mengambil novel itu, dan membuka segel di tubuh wanita itu. Ia juga memberikan batu spiritual kepada wanita itu. Ambil batu spiritual ini, anggap saja aku membeli novel ini darimu. Lalu ia bertanya, aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa curang dalam permainan kertas batu gunting ini? Ia membalas dengan wajah kesal, aku sudah bilang aku tidak curang. Hanya saja, mereka dengan serius mendengar alasan dari wanita itu. Dengan malu-malu ia melanjutkan perkataannya, aku hanya menggunakan sedikit teknik ilusi itu saja. Mereka seketika berteriak, bukankah itu sama saja dengan curang? Hua Qingyuan bertanya, oh, teknik ilusi macam apa yang kau gunakan? Ia menunjukkan tekniknya pada mereka, merubah token batu menjadi gunting. Dua orang di sana seketika terkejut. Teknik ilusi apa itu? Dia tidak menggunakan sedikit pun kekuatan spiritual. Itu benar-benar mengagumkan. Tidak heran kami kalah terus. Dengan teknik ilusi ini, dia bisa terus-menerus mengganti bentuk tangannya, untuk melawan token kita sesuka hati. Hua Qingyuan lanjut bertanya, tapi saat pertandingan kedua, aku jelas yang membuka kartumu terlebih dahulu, lalu bagaimana bisa kau mengalahkanku? Kamu tidak mungkin mengganti tokennya, bukan? Ia menjelaskan, aku hanya mengubah persepsimu, itu saja. Selama aku membuatmu berpikir kau akan kalah, token yang kamu lihat juga akan berubah. Mereka bertiga seketika terkejut dalam hatinya. Dia menggunakan teknik cognitive modification. Dijelaskan cognitive modification merupakan teknik ilusi yang sangat sulit, dan hanya seorang ahli dalam bidang ilusi yang bisa menggunakan teknik ini. Mereka berdua bertanya, kalau begitu siapa kau sebenarnya? Wanita itu memperkenalkan dirinya, aku adalah murid, Ilusionari Celestial Palace, Yue Qingwu. Pria berambut putih itu bertanya, kakak senior, apa Ilusionari Celestial Palace itu sangat kuat? Kakak seniornya menjelaskan, Ilusionari Celestial Palace adalah sekte kuno yang terkenal. Dalam pemahamannya tentang teknik ilusi, mereka telah mengasingkan diri dari dunia selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak bergabung dengan aliansi sekte manapun, tapi mereka tetap tidak bisa diremehkan. Lalu ia mulai memperkenalkan dirinya, saya adalah Mo Yun, murid inti dari sekte Yumen, dan di sampingku adalah adik juniorku Bairan. Saya tidak tahu kalau Anda adalah seorang murid dari Ilusionari Celestial Palace. Sekarang saya dan adik junior saya tidak akan meminta Anda untuk mengembalikan barang yang telah Anda ambil. Yue Qingwu seketika terkejut mendengar itu, dengan wajah serius Mo Yun melanjutkan perkataannya. Sebagai gantinya, maukah Anda bergabung dengan kami untuk mencari harta karun di pegunungan Yunxin? Karena jika kami bertemu bahaya teknik ilusi Anda akan sangat berguna.
Ia dengan semangat bertanya, harta karun rahasia, Mo Yun menjelaskan. Itu benar, beberapa hari yang lalu, jauh di dalam pegunungan Yunsin, ada sebuah cahaya merah dari dalam sana, dan energi spiritual saat itu meluap-luap. Sangat mungkin cahaya merah itu adalah pertanda kemunculan harta karun berharga. Hua Qingyuan juga mendengarkan penjelasan itu dengan serius. Pegunungan Yunsin memang sangat luas, tapi saya sedikit mengetahui tempat aura merah itu muncul. Bagaimana kalau kita bergabung dan mencari harta itu bersama? Jika ada banyak harta, kita bisa membaginya sama rata. Jika cuma ada satu harta, maka siapa yang mendapatkan terlebih dahulu dialah pemiliknya. Bagaimana? Hua Qingyuan berpikir, cahaya merah. Beberapa hari yang lalu, mungkinkah itu tombak prajurit iblis? Namun ia menepis pikiran itu, aku pasti terlalu memikirkannya. Mungkin itu hanya kebetulan. Yue Qingwu memutuskan untuk ikut bergabung dengan mereka mencari harta karun di Gunung Yunsin. Mo Yun juga mencoba merekrut Hua Qingyuan, saudara Hua, apakah kamu juga ikut? Ledakan dari harta karun itu luar biasa, itu pasti artefak yang langka dan kuat. Hua Qingyuan menanggapi dengan malas, lupakan saja, aku tidak tertarik, dalam hatinya. Setelah sekian lama, akhirnya aku dapat kesempatan libur 3 hari. Tapi sekarang kau masih ingin aku ikut dalam petualangan di hutan? Lebih baik aku mencari penginapan di kota Yunsin malam ini untuk membaca novel, Kultivasi dengan Adik Juniorku, volume 11, yang sudah lama kutunggu-tunggu untuk ku baca. Dan ia melesat pergi meninggalkan mereka bertiga di sana. Selamat tinggal, semuanya, dengan wajah kesal Yue Qingwu menanggapi. Cih dasar perusak suasana hati, jangan pedulikan dia pasti akan kembali untuk mencari kita. Sementara itu di pedalaman hutan pegunungan Yunsin, terlihat tombak prajurit iblis yang tertancap di sana. Dan juga Xie Yun yang diutus Demon Lord, untuk mengambil tombak itu baru sampai ke tempat itu. Hehe, akhirnya aku menemukanmu, tombak prajurit iblis.